Let's start today's class. Reciting Namo Tassa 3 times together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Okay, good evening, everyone. Today we are going to start our study class about Satipatthana Samyutta. Ya, jadi selamat malam semuanya. Hari ini saya akan memulai kelasnya dengan pembahasan Samyutta Nikaya dari Satipatthana Samyutta ya, bagian dari Samyutta Nikaya. Actually, in these 12 days classes, we will study both the two Samyutta, Bojjhanga Samyutta and Satipatthana Samyutta. Hmm. Ya, jadi saya mengatakan di dalam kelas yang selama 12 hari ini kita akan belajar dua Sangyutta ya, yaitu adalah Bojjhanga Sangyutta dan Satipatthana Sangyutta. Actually, in the Pali Canon, Bojjhanga Samyutta come first, and Satipatthana Samyutta follow. But you will start today from Satipatthana Samyutta. Hmm. Nah, jadi kata Shadow, sebenarnya kalau menurut kitab Pali, itu sebenarnya Bojjhanga Sangyutta itu muncul lebih dahulu ya, terletaknya lebih awal. Baru kemudian baru Satipatthana Sangyutta. Nah, tapi untuk penjelasan kali ini, Shadow, untuk kelas kali ini, Shadow akan memulainya dari bagian Satipatthana Sangyutta. The reason why I choose this Samyutta is these texts, the teaching of the Buddhas are directly related to the practice of meditation. Ya, jadi alasan kenapa Shadow memilih dua Sangyutta ini atau topik yang ini pada kelas kali ini adalah karena Shadow mengatakan bahwa sebenarnya yang dijelaskan di dalam dua Sangyutta ini benar-benar berhubungan langsung dengan praktek meditasi kita. Makanya saya memilih topik yang ini. So it will be helpful for your meditation as well as your daily living from the Satipatthana Samyutta and Bojjhanga Samyutta. Ya, jadi saya berharap dengan kita belajar dua Sangyutta ini akan bisa bermanfaat bagi praktek meditasi kita maupun praktek kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari setelah belajar dua Sangyutta ini. So in this class, we will study the Pali Canon text through the English translation and Indonesian translation. So directly approach to the Pali text is more meaningful than the uh, the elaboration books or later writing. Ya, jadi untuk belajar Sangyutta Nikaya yang ini, Sangyutta yang akan kita pelajari ini, kita akan mempelajarinya melalui terjemahan, melalui langsung dari teks Palinya dan juga dari terjemahan Inggris maupun Indonesianya ya. Nah, tapi saya sudah mengatakan sebenarnya ketika kita melihat langsung teks Pali dari Sangyutta Nikaya ini, itu akan bisa kita akan merasa lebih lebih bermanfaat kalau kita melihat langsung teks Palinya daripada kita melihat penjelasan-penjelasan tambahan yang muncul belakangan. So in Myanmar, it is said that as a student learning Pali Canon directly is meeting to the Buddha just like face to face, because in the text in many sutta we we can learn the Buddha is talking to somebody, and when we learn the text,
It's just like we are listening to the Buddha face to face. Ya, jadi sudah mengatakan karena kalau kita belajar langsung dari kitab palinya langsung gitu ya, ini seolah-olah kita itu sedang belajar langsung dari Buddha, sedang melihat langsung, bertemu langsung dengan Buddha tatap muka gitu ya. Karena kalau kita baca sutta, kalau kita baca teks Pali, itu kita akan melihat di dalam sutta-sutta tersebut Buddha itu konteksnya Buddha itu sedang membebarkan dhamma, sedang berbicara dengan seseorang. Jadi ketika kita membaca sutta tersebut, kita seolah-olah sedang berbicara langsung dengan Buddha. So throughout the class, you can imagine yourself listening to the Buddha and learning from the Buddha, Satipatthana Samyutta and Bojjhanga Samyutta by yourself. Hmm. Jadi selama kelas ini kalian bisa, kita semua bisa membayangkan ya, kita sedang mendengarkan langsung Dhamma dari Buddha, kita sedang melihat langsung Buddha membebarkan Dhamma, gitu ya. Eh, Khususnya dalam bagian Satipatthana dan Bojjhanga. So for today's class, let me introduce Satipatthana Samyutta. In the Satipatthana Samyutta, Satipatthana is the establishment of mindfulness or foundation of mindfulness. And throughout the whole Samyutta, it will focus on the four foundations of mindfulness. Hmm. Jadi sebelum memulai kelas tentang Satipatthana Sanghyutta ini, saya ingin memberikan perkenalan dulu, penjelasan singkat tentang apa yang akan dibahas di dalam Satipatthana Sangyutta. Jadi di dalam Sangyutta Satipatthana ini akan dibahas khususnya tentang landasan perhatian benar ya gitu atau Satipatthana. Jadi di keseluruhan Sangyutta yang ini kita akan mempelajari apa yang disebut dengan landasan perhatian benar. For the word Samyutta, it is, it is translated as connected discourses. So in the in this collection of the sutta, uh, the sutta are compiled according to their connection. So here, the teaching, Satipatthana, is the topic to collect the sutta. So the sutta related to Satipatthana are collected under the Satipatthana Samyutta, and in other collection, just like the Devata Samyutta, the sutta related to divine beings, Deva, are collected. And sometimes some other sutta related to Sakka. So Sakka Sanyutta, Sakka is king of Deva. So the sutta related to the king of Deva are collected. This is the way how the Pali Canon organized. Ya, jadi di dalam kitab Sangyutta Nikaya ini, apa yang disebut dengan Sangyutta? Sangyutta ini artinya adalah kelompok, dia pengelompokan satu topik tertentu gitu ya, yang saling berhubungan. Jadi misalkan kita membahas tentang Satipatthana Sangyutta, itu berarti eh, suta-suta yang terdapat di dalam Sangyutta tersebut, di dalam Satipatthana Sangyutta, itu berhubungan ataupun membahas hanya tentang Satipatthana gitu ya. Jadi topik besarnya adalah Satipatthana. Jadi di dalam Sangyutta Nikaya, suta-suta itu dikelompokkan berdasarkan topiknya gitu. Misalkan contohnya di dalam Sangyutta Nikaya ada juga yang disebut sebagai Dewata Sangyutta. Nah, itu Dewata Sangyutta ini adalah suta-suta yang dikelompokkan eh, berdasarkan topiknya. Topiknya adalah tentang para dewa gitu ya. Makanya disebut Dewata Sangyutta. Ataupun di bagian lain dalam Sangyutta Nikaya ada namanya Sakka Sangyutta. Ini adalah kitab suta-suta di dalam Sangyutta Nikaya yang membahas tentang Sakka, Raja para Dewa. So here's Satipatthana Samyutta. Uh, I have been teaching the Satipatthana Sutta with a commentary in 2018 in US. I don't know still available the recording or not. So other than Satipatthana Samyutta, we still have to connect the Satipatthana Sutta of Digha Nikaya or Majjhima Nikaya too. Ya, jadi saya sudah menjelaskan pada tahun sekitar 2018 saya sudah pernah menjelaskan ya membahas memberikan dhamma talk tentang Satipatthana Sutta ya gitu ya di US waktu itu dan juga penjelaskan dengan beserta kitab komentarnya gitu ya. Tapi
saya tidak tahu apakah masih ada recording atau enggak, misalkan di YouTube atau apa. Nah, tapi saya mengatakan ketika kita membahas Satipatthana ini, sebenarnya kita bukan hanya harus melihat dari Satipatthana yang terdapat di Sangyutta Nikaya, tapi juga kita harus menghubungkan dengan Satipatthana Sutta yang terdapat di Tiga Nikaya maupun di Majjhima Nikaya. In the Satipatthana Samyutta, there are 10 Vagga. Vaggas mean group or sutta. So group or sutta are called Vagga. So there are 10 Vaggas, and each Vaggas mostly contains 10 sutta. And here, two Vagga or Ganga Piyala and Balakaraniya Vagga have a two extra sutta. That is why altogether 104 sutta in Satipatthana Samyutta. Hmm. Nah, jadi di dalam Satipatthana Sangyutta ini terdiri dari 10 kelompok lagi ya gitu ya. Jadi disebutnya 10 waga gitu ya. Jadi di dalam masing-masing kelompok kecil ini terdapat rata-rata itu sekitar 10 sutta ya. Hanya dua waga yang memiliki 12 sutta, yaitu Ganggapeyala Waga dan Bala Karania Waga yang memiliki 12 sutta. Jadi totalnya jumlah sutta yang terdapat di dalam Satipatthana Sangyutta ini terdapat totalnya adalah 104 sutta. So we will have a 6-day class for Satipatthana Samyutta and the other 6-day for Bojjhanga Samyutta. So we have to complete 104 sutta within 6 days. Ya, jadi saya sudah mengatakan kita eh, apa kan banyak nih ya sutanya di dalam Satipatthana Sangyutta dan juga di Bojjhanga Sangyutta. Jadi misalkan ini Satipatthana Sangyutta tadi dikatakan ada 104 sutta. Eh, jadi kan kelas kita total 12 hari, berarti kita harus selesai 104 sutta ini dalam 6 hari. Okay, never mind, we can finish, don't worry. So, because we are not reading the whole Pali text, we will take the meaning and the summary notes from the Sutta. And in case it is necessary, we will elaborate to understand. Ya, tapi kata saya apa tidak usah khawatir ya, tidak usah buru-buru bahwa nanti karena kita mungkin tidak akan bahas semuanya secara detail gitu ya. Mungkin kita hanya melihat sebagian arti-arti yang penting saja dari berbagai sutanya dan juga kita lihat uh, seperti rangkuman dari sutanya tersebut ataupun catatan yang ditambahkan ke dalam suta tersebut ataupun jika ada bagian yang penting, saya akan menjelaskan lebih lanjut di bagian tersebut. Then, in order to understand, and when we talk summary of the Sutta, you should read advance. As much as you understand, it is okay. And when we talk, and you can understand. So for the next day class, I suggest to read in Indonesian language. It is not really difficult because it is translated to your language. And for those who prefer in English translation, you can read the English translation of the Bhikkhu Bodhi. Here, the connected discourse, 47 chapter, Satipatthana Samyutta. Ya, jadi untuk biar kita bisa belajarnya mungkin lebih bagus ya dalam kelas kali ini, kita harus mengetahui dulu rangkuman suta tersebut ya. Jadi agar bisa kita mengerti rangkuman sutanya, kita harus baca ya. Kita bisa mungkin harus baca terlebih dahulu sebelum kita ikut kelas gitu ya. Jadi saya menganjurkan untuk kelas besok, sebelum kita masuk ke kelas besok, kita dianjurkan untuk baca dulu ini apa terjemahan dari Satipatthana Sangyutta ini gitu ya. Saya ada filenya yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi bagi yang sempat bisa mungkin baca dulu apa terjemahan ini sebelum masuk kelas agar ketika nanti saya membahas suta ini di kelas itu kita langsung bisa mengerti gitu ya. So I recommend to have a copy, at least a digital copy, okay, so you can read the Sutta.
sutta by sutta and trying to take notes by yourself, and then we can and discuss in the class. It will be more beneficial, and also we can go deeper. If we just read the test in the class, it will take time, and I think we cannot finish in that way. Ya, jadi saya menganjurkan kita harus punya kopinya ya, kopinya dari Sang Yuta ini, entah itu kopi digital ataupun fisik, ya. Yang penting dan kalau misalkan ada ketika kita baca itu ada yang dirasa penting kita catat, lalu jadi di kelas itu kita bisa langsung diskusikan gitu ya. Jadi dengan seperti ini kelasnya akan lebih bermanfaat gitu ya, dan kita bisa mendapatkan lebih banyak maknanya gitu ya. Karena kalau misalkan kita hanya membaca di kelas saja ini, maka waktu kita akan sangat terbatas dan manfaat yang kita dapat juga tidak akan terlalu banyak. So here, before we continue to the test directly, let me tell you how to cite the sutta, how to give reference when you talk about the test, how it's explained. So for the Ambabali Sutta, the first one, when you talk about the teaching in the Ambabali Sutta, you can give your citation to the text. So these teachings come from the Samyutta Nikaya and Satipatthana Samyutta, the Ambabali Vagga. So the Vagga also important. Sometimes the same sutta come in different Vagga. So you have to cite the Vagga 2, Ambabali Vagga, and number 1, Ambabali Sutta, like this. So in this way, the reader or the listener can go and check is whether it is exactly what you said or not. Ya, jadi sebelum memulai ini juga saya ingin menjelaskan bagaimana caranya kita menaruh apa ya referensi, menuliskan referensi agar kita bisa mengecek sumbernya itu di mana gitu ya. Jadi misalkan ketika kita ingin menjelaskan tentang Ambapali Sutta ya, tadi misalkan kalau misalkan kalian baca di Ambapali Sutta itu terdapatnya di Samyutta Nikaya ya, di dalam Satipatthana Samyutta, di dalam Waga Ambapali Waga, dan sutta yang pertama yaitu Ambapali Sutta gitu ya. Jadi ini harus jelas bahwa ini terdapatnya di Samyutta Nikaya, di Sangyutta yang Satipatthana Sangyutta, di Waga Ambapali, di sutta yang pertama yaitu Ambapali Sutta. Karena saya mengatakan bahwa kadang ada beberapa sutta yang terdapat itu di beberapa waga yang berbeda gitu ya. Jadi agar kita lebih jelas kita sedang membahas sutta yang mana, kita harus menuliskan referensinya itu dengan jelas. So let me show you. The number 2 is mindful Sati Sutta. And also if we go down and you see the number 35. So number 4 Vaga, fifth Sutta, also Sati Sutta. If you just give the Sutta name, it is not enough. So the the reader or listener have to go to the all Sati Sutta. So that's why we have to give reference with the precise information. Hmm. Contohnya yang saya udah bilang bahwa kadang ada satu sutta itu yang terdapat di beberapa waga. Contohnya adalah misalkan kalau kita lihat di Ambapali Waga, itu sutta nomor 2 itu adalah Sati Sutta. Ya, itu adalah sutta tentang perhatian gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di Ananusutta Waga, Waga nomor 4 itu sutta nomor 5 itu juga adalah Sati Sutta ya. Jadi nama sutanya sama. Jadi maka dari itu ketika kita ingin membahas satu suta, kita harus jelas bahwa ini sutanya terdapatnya yang di mana, di yang waga nomor 1 apa waga nomor 4, di Sangyutta yang mana, di suta nomor berapa gitu, agar tidak tidak ada kontradiksi atau salah paham. Okay, so I think it is pretty enough for introduction. So this is the sutta list for the whole Satipatthana Samyutta, and then we will continue to the first sutta or Satipatthana Samyutta. Nah, jadi mungkin itu cukup ya untuk pengenalan awal. Itu list sutanya tadi ada di filenya itu, dan sekarang kita akan mulai ke
sutta pertama dari Satipatthana Samyutta. So this is Ambabali Sutta. If you read the Indonesian translation, okay. And if you read the English translation, and all come, the translation come through the test. So it will have a complete test, and I just cut some tests so that we can see the summary notes clearly. Ya, jadi untuk sutta nomor satu ini ya kita juga bisa lihat di terjemahannya ya antara yang bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kita bisa baca sendiri dan ini saya akan menjelaskan seperti rangkumannya saja dan poin-poin penting dalam sutta tersebut. So here in this sutta, it does not mention what is mean satipatthana. Jadi saya sudah mengatakan di sutta nomor satu ini, Buddha ini tidak menjelaskan apa yang disebut satipatthana. It directly explain about the benefit of satipatthana. There are 7 benefits. Hmm. Tapi malahan di sutta ini Buddha langsung menjelaskan tentang manfaat dari menjalankan satipatthana ini. Ada 7 manfaat. Maybe some of you already have learned about satipatthana, what is mean satipatthana, but we should go to the word satipatthana definition first. Here, what is satipatthana? Ya, jadi saya sudah mengatakan mungkin beberapa dari kita sudah pernah belajar apa itu satipatthana, tapi ada juga yang mungkin belum. Nah, jadi saya mungkin akan menjelaskan lebih terlebih dahulu ya apa yang disebut satipatthana. So, what is satipatthana? Satipatthana, the word satipatthana is compound noun sati and upatthana, or sati and patthana. Two words connected together to give the sari in meaning. Nah, jadi kata satipatthana ini itu kalau kita pecah itu sebenarnya dia adalah gabungan dari dua kata yaitu antara sati dan upatthana ataupun sati dan patthana ya. Jadi kadang ketika kata itu digabung itu memiliki arti yang lain. So this word sati is sometimes critical. If we just say sati, usually translated as mindfulness. Sometimes it is translated as awareness. Yeah, it will not be the same, mindfulness and awareness. Ya, jadi saya mengatakan ketika kita menerjemahkan kata sati itu juga harus hati-hati ya, karena sati ini kadang diterjemahkan sebagai kesadaran atau kewaspadaan. Tapi kata saya kadang arti dasar seperti ini kadang tidak cukup untuk menggambarkan keseluruhan arti dari kata sati. So how do you translate sati in Indonesia? Pahatia? What is that? Mindfulness? Okay. So yeah, but in in the Bhikkhu Bodhi's walk, he mentioned the sati, mindfulness or awareness, but he pointed out that lucid awareness or present happening. This is the translation of the Nyanaponika Thera. Nyanaponika Mahathera. He's considered as the Bhikkhu Bodhi's teacher. Ya, jadi kalau menurut Bhikkhu Bodhi ya, ini selain sati ini diterjemahkan sebagai kesadaran ataupun ingatan ataupun perhatian. Di sini menurut Bhikkhu Bodhi dia mengambil referensi dari gurunya yaitu Bante Nyanaponika Thera. Kadang sati ini bisa juga bermakna sebagai memori ataupun ingatan ataupun kesadaran yang jelas tentang apa yang terjadi di saat ini. So another meaning is memory. So this meaning appear in the word pamada and apamada. So the word apamada usually refers to the the present
of mindfulness, sati. So if we lost the mindfulness, it become pamada. So in that case, also the memory. Ya, ya, kadang saat ini diterjemahkan juga sebagai memori ataupun ingatan ya. Saya membahas kadang ini bisa disambungkan kadang dengan terjemahan dari kata pamada maupun apamada ya. Jadi biasanya kata pamada itu artinya adalah lengah ataupun tidak ingat ya, ataupun tidak sadar. Gitu. Sementara kalau misalkan kita memiliki perhatian itu disebutnya disebutnya apamada, artinya kita sadar, kita ingat ataupun tidak lengah. In Pali text, Pali Canon, it said, sati is defined as or elaborated as the memory, just like something it happened long times ago, or something it it has it had been spoken long times ago. If somebody remember, it's also considered as sati. Ya, saya sudah mengatakan di kitab Pali itu sebenarnya kadang kata sati ini juga bisa diterjemahkan sebagai sesuatu yang kita ingat yang sudah terjadi di masa lampau gitu. Walaupun terjadinya sudah lama sekali, tapi kita ingat itu juga bisa diterjemahkan sebagai sati ataupun kita mengingat sesuatu yang dikatakan oleh orang lain yang sudah dikatakan pada waktu lampau. Nah, ini juga menurut kitab Pali termasuk sebagai definisi dari sati. In this in this case of the one satipatthana, sati does not refers to memory. So we just need to make sure which one is related to this case. Although sati can be defined as memory in another place in Pali Canon itself, but in the Satipatthana, well, sati does not refers to memory. Nah, jadi tapi ketika kita menggabungkan kata sati dan padhana ini, sati padhana ini, di sini kita harus tahu terjemahan mana yang perlu kita ambil gitu ya. Jadi saya sudah menjelaskan bahwa ketika kita menggabungkan menjadi kata sati padhana, di sini sati ini bukan artinya bukan sebagai memori ya, walaupun tadi dijelaskan bahwa kadang di dalam teks Pali itu sati itu bisa berarti sebagai memori ataupun ingatan, tapi ketika dia digabungkan dengan padhana ataupun upadhana ini menjadi sati padhana, di sini saat ini tidak berhubungan dengan ingatan. In the Bhikkhu Bodhi's work, what does mindfulness really mean? The canonical Pasaptic, page 17. You can go and read his scholarly work of Satipatthana, Tawasati. So in that case, he mentioned the translation is very critical. It's not that easy to define sati with the precise word in English or either in any language, I think. Ya, jadi kalau kalian mungkin ingin lebih uh, analisa lebih jelas, mungkin kalian bisa melihat referensinya Bhikkhu Bodhi langsung ya di dalam bukunya What Does Mindfulness Really Mean? A Canonical Perspective, halaman 17. Jadi di situ itu adalah salah satu karya apa ya, karya akademis dari Bhikkhu Bodhi ini yang menjelaskan apa sebenarnya arti dari kata sati ini. Di dalam buku tersebut juga Bante Bodhi ini menjelaskan bahwa tidak mudah untuk menerjemahkan secara persis apa yang disebut sati itu ya, entah mau dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa manapun. So in Myanmar language, we have no translation for sati. We just take sati as sati. Nah, saya sudah mengatakan kalau di dalam bahasa Myanmar lebih gampang ya, karena terjemahannya sati itu adalah sati. So the Saranyana Punika Thera, his definition, lucid awareness, also the the Renewable Bhikkhu Bodhi, he feel it also not match with the word sati. That's why he usually use the word mindfulness for sati.
Ya, jadi tadi kan dikatakan bahwa ada gurunya Bante Bodhi ya Bante Nyanaponika itu menjelaskannya saat itu sebagai kesadaran jelas terhadap apa yang terjadi saat ini, gitu ya. Tapi menurut Bante Bodhi itu juga kadang di beberapa konteks itu tidak tidak benar-benar pas artinya gitu ya. Jadi kadang di dalam bukunya Bante Bodhi di beberapa bagian menggunakan terjemahan kesadaran untuk kata sati ini. Okay, I think it is pretty enough in this case. Otherwise, it will take long time. So we will go in combination sati and upatana. So if upatana is translated as foundation, so satipatthana can be the foundation of mindfulness. Or on the other hand, we can understand the cause of mindfulness. This is translated by the Bhikkhu Analayo, another scholar. Ya, jadi tadi itu cukup tentang sati. Lalu kata yang berikutnya adalah upatana ya ataupun patana. Jadi upatana itu artinya adalah landasan ya, ataupun uh, yang satu lagi patana itu artinya adalah uh, sebab ya. Kalau ini adalah penjelasan dari salah satu biku akademisi juga namanya Bante Analayo. Jadi arti sati upatana itu artinya adalah landasan dari perhatian ataupun sebab dari perhatian. If we translate the foundation or cause of mindfulness, so sati and satipatthana are not exactly the same. So sati is mindfulness, satipatthana is foundation or the cause of mindfulness. Ya, jadi kita harus mengerti ketika kita memecah dua kata seperti itu. Tadi kan misalkan sati, sati itu artinya adalah misalkan kesadaran dan upatana ataupun patana ini adalah landasan ataupun sebab gitu ya. Jadi sati patana itu artinya adalah landasan dari perhatian ataupun sebab dari perhatian. Berbeda dengan arti kata sati saja, yaitu adalah perhatian ataupun kesadaran. So here let's see the number two. Number two, sati and upatthana. So upatthana is sati itself. It means sati and satipatthana are referring to the same essence of sati itself. So sati refer to mindfulness, satipatthana also mindfulness in this case. This is elaboration of the literature. So if we follow and learn their literature expansion, and we can see this kind of uh, explanation in many cases. Hmm. Ya, jadi saya sudah mengatakan juga, tapi ada beberapa penjelasan lain ya itu, tentang eh, dua kata ini ketika sudah digabungkan. Tadi kan kalau yang penjelasan pertama adalah sati dan sati sati patana itu berbeda gitu ya. Tapi di penjelasan kedua ini bisa didapatkan pengertian bahwa kata upatana dan itu itu adalah artinya adalah sati itu sendiri gitu. Jadi ketika dia digabungkan menjadi sati patana itu sebenarnya artinya ya tetap sati gitu ataupun kesadaran kesadaran jelas gitu ya. Jadi ini penjelasan seperti ini bisa didapatkan dari penjelasan-penjelasan lanjutan dari teks-teks Pali mungkin ya gitu. Jadi saya sudah mengatakan kalau kita mengikuti penjelasan elaborasi lebih lanjut, itu kadang kita akan bisa menemukan bahwa upasana dan sati ini bisa memiliki arti yang kurang lebih sama. Okay, so before we move on, if you have any question about this uh, Satipatthana Wa, and let me know. Ya, sebelum kita lanjut, mungkin kalau ada yang mau bertanya dulu tentang kata satipatthana ini, boleh bertanya ya. Yes. How to elaborate? Yeah. But how about we know the explanation of sati and patana, not upatana. Not Upatthana, right? Sati and Patthana. Yeah. Sati and Patthana. Okay, so
Okay. Sati Patthana, Sati Patthana. So Sati is Patthana. So Sati can is established is so Satipatthana. In that case, Patthana, the word Patthana is translated as establishment. So establishment here, just like you're talking, establishment is not done by the meditator. So in the meditation practice, we usually understand the meditator is trying to establish. But in this case, in this literature, it is not considered in that way. Sati is established on the particular object. That is why Sati and Patthana become the same. So the word Patthana is Patitaditi Patthana in the literature. We call following to the, it is precise meaning how it comes. Ya, jadi tadi Bante Utara bertanya ya, bagaimana tahunya kalau kita ini sedang ini tuh sati upatana ataupun sati patana gitu ya. Eh, jadi Shadow mengatakan tadi bahwa kadang kata patana ini itu artinya adalah mengembangkan ya gitu. Jadi sebenarnya di dalam kata sati patana ini tadi saya sudah menjelaskan bahwa kadang ada penjelasannya itu adalah bahwa sati itu tidak dikembangkan oleh si meditatornya gitu ya. Tapi sati ini adalah dia mengembangkan dirinya sendiri ketika dia itu bertemu dengan satu objek tertentu gitu ya. Jadi di sini makanya dikatakan sati itu uh, dia bukan dikerjakan oleh si meditatornya, tapi memiliki sifat alaminya sati itu adalah untuk uh, menempel ataupun berkembang pada objek yang diketahuinya gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. In the commentary, another two meaning, just like a foundation. So for foundation, sati, mindfulness stand on the object. So standing on the object, mindfulness is established. That is why the object are considered as a patthana. So sati, mindfulness, is established on the object. That's why they are called satipatthana. In that case, patthana refers to the objects, full objects of the satipatthana. Jadi di dalam kitab komentar juga ada penjelasan tentang sati patthana ini ya. Jadi patthana ini dijelaskan juga sebagai landasan ya. Jadi apa maksudnya landasan? Jadi sati ini dia itu berdiri di atas objeknya gitu ya. Jadi maka dari itu karena sati ini memerlukan objek untuk berdiri, untuk muncul, maka dari itu objek yang diketahui sati ini juga bisa dijelaskan sebagai sebab dari munculnya sati gitu. Jadi ini sebagai patthana dari sati. Ini adalah salah satu penjelasan di kitab komentar. And another meaning patthana is just like the Bhikkhu earlier consider the causes, the cause. So something establish the sati. So through the practice on this particular object, the sati is established by the power of sati. So it becomes satipatthana. It's just like in the in this definition, it looked like the satipatthana is established by sati. So sati is considered as a cause, but it's not look like
the Analeo said exactly the same. Hmm. Ya, jadi sudah mengatakan kalau menurut penjelasan yang Bante Analayo ya itu ada penjelasan tadi kan tentang Padhana juga ya. Padhana itu artinya adalah sebab. Di sini dikatakan juga eh, bahwa sati itu akan menyebabkan sati gitu. Jadi maka dari itu sati adalah padhana ataupun sebab dari sati gitu. Jadi sati dan sati padhana ini seperti memiliki arti yang sama gitu ya. Jadi sati yang sebelumnya mengembangkan sati yang berikutnya gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Okay, so this is the meaning come from commentary. Hmm. Itu adalah penjelasan yang terdapat di dalam kitab komentar. Okay, for the clear understanding, maybe pretty complicated after talking too much, right? So let me conclude. The two meaning you can understand. Sati is clear, but Satipatthana can be considered as sati itself. So, and another meaning is mostly the object of the sati. The object, based on that, sati is established. Sati becomes stronger. But that is why these become satipatthana. Ya, jadi saya sudah mengatakan, tapi kalau misalkan kita bingung, yang penting kita harus jelas ya bahwa yang penting sati itu arti kata satinya saja itu mungkin jelas ya bahwa itu adalah perhatian ataupun kesadaran gitu ya. Nah, tapi ketika digabungkan menjadi sati patana, kita bisa menerjemahkan sebagai dua arti. Pertama, sati pasana itu sama dengan sati. Itu adalah terjemahan yang pertama. Yang kedua adalah sati pasana itu adalah sebagai objek dari sati. Jadi, ataupun sati pasana itu adalah objek yang dimana ketika dikembangkan, sati kita itu menjadi lebih kuat. Nah, ini adalah terjemahan kedua dari sati pasana. So what are the four objects before we go to the sutta? And let me talk here. The four foundation or four meditation object of the Satipatthana. First one, Kaya. Second, Vedana. The third, Citta. And the fourth, Dhamma. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke sutanya, saya dapat menjelaskan dulu apa empat objek dari satipatthana ini ya. Yaitu pertama adalah kaya ataupun badan, wedana ataupun perasaan, cita ataupun kesadaran, dan keempat adalah dhamma ataupun fenomena. And here, the word Anupassana. In the Sutta, it was mentioned Kaya Anupassana, Vedana Anupassana, Chitta Anupassana, Dhamma Anupassana in this way. So the word Anupassana is translated as contemplation. So contemplation means observing repeatedly on this object. So contemplating of the body, it means giving attention to the body for many times to observe what it really is. Nah, jadi di dalam empat objek dari satipatthana ini, kalau dalam bahasa Pali itu di belakangnya semua itu ada kata anupassana ya. Jadi ada kaya anupassana, wedana anupassana, cita anupassana, dhamma anupassana. Nah, jadi eh, yang disebut anupassana ini artinya adalah perenungan ya, ataupun bisa diterjemahkan juga sebagai pengamatan yang berulang-ulang, yang dilakukan terus-menerus kepada objek yang misalkan kayak anupassana ya berarti merenungkan ataupun memperhatikan tubuh ini secara berulang-ulang. In the Mahasatipatthana Sutta, there are 21 section or 21 division talking about the Satipatthana. Ya, di dalam Mahasatipatthana Sutta, empat objek Satipatthana ini terbagi menjadi 21 bagian sutta. Ya. So here, Ambapali Sutta, the Buddha first introduced about the benefits of practicing Satipatthana. Di dalam Ambapali Sutta, Buddha ini menjelaskan tentang manfaat ataupun keuntungan dari berlatih Satipatthana. There are 7 benefits. So you see the number 1 for the purification of beings. So if any living being practice the Satipatthana, that living beings can purify
his mind, his or her mind. It is not for purification of physical body. Jadi manfaat pertama yang dijelaskan Buddha dalam Ambapali Sutta ini dari melatih empat satipatthana adalah untuk pemurnian makhluk-makhluk ya. Jadi di sini pemurnian ini maksudnya adalah pemurnian dari batinnya makhluk ya, bukan fisiknya. And also overcoming sorrow and lamentation. And number 4 and 5, passes away of pain and displeasure. So physical pain and mental pain. Lalu manfaat kedua dari berlatih meditasi satipatthana ini yang adalah untuk mengatasi kesedihan dan ratapan. Lalu yang keempat, yang kelima adalah untuk melenyapkan rasa sakit dan ketidaksenangan. Ini maksudnya adalah rasa sakit dan ketidaksenangan yang muncul pada batin, pada tubuh. Then number 6, for the achievement of method. So the method is important to follow. So by following Satipatthana, the yogi can find the method to follow. And the last one is for the realization of Nibbana. It means through the practice of Satipatthana, one can attain Nibbana. Lalu manfaat yang keenam dari berlatih meditasi satipatthana ini adalah untuk mencapai pencapaian metode ya. Jadi maksudnya adalah ketika kita berlatih meditasi satipatthana ini, kita akan bisa menemukan jalan yang tepat, jalan yang benar untuk berlatih. Yogi akan bisa menemukan hal seperti itu. Lalu manfaat yang ketujuh, yang terakhir adalah untuk pencapaian nibbana. In the Pali War, there's one Pali War we have to talk about. Okay. It is translated as here one-way path. One-way path. In Paliwa, it is called Ikayano. According to the commentary, it say the only way to Nibbana. But Bhikkhu Analayo, the Buddhist scholar, he translated as a direct path to realization. It's not only way. So his according to his definition, direct path. And here translation is one-way path. So which one is precise? Well, so you can define by yourself. You can choose it by yourself. Ya, jadi kalau kita melihat eh, bahasa palinya langsung ya dari Ambapali Sutta ini, tadi kan manfaat yang pertama di dalam sutta ini Buddha mengatakan bahwa ini adalah jalan satu-satunya atau jalan satu arah kalau misalkan di terjemahan bahasa Indonesianya ya. Kita coba cek dulu. So there, Eh, sorry, please. Oke, ya, yes. Jadi ada beberapa yang menerjemahkan bahwa eh, empat satipatthana ini adalah jalan satu arah untuk mencapai kesucian ataupun untuk mencapai tujuh manfaat yang tadi. Tapi di dalam kitab komentar ini dijelaskan sebagai jalan satu-satunya. Jadi agak beda ya. Tadi jalan satu arah yang kalau di dalam kitab komentar ini artinya adalah jalan satu-satunya. Nah, sementara kalau Bante Analayo itu seorang akademisi, biku akademisi juga, itu menerjemahkannya sebagai jalan langsung gitu. Jadi ini agak berbeda ya. Tapi kalian bisa, sudah mengatakan kalian bisa pilih sendiri apa kira-kira yang mana yang paling cocok untuk kalian. So if it is the only way, if those does not practice Satipatthana will not attain Nibbana. That's why there were many arguments about this. Or this definition should not be only way, because there can be the other way to reach Nibbana too. And the different among the practitioner of different tradition, different meditation method, and there was a big argument about this different translation and definition about the only way. Ya, kalau kita menerjemahkannya sebagai jalan satu-satunya ya, yang menurut kita komentar itu, kadang
ini kadang bisa menimbulkan masalah gitu ya, karena eh, kadang ada beberapa orang yang kalau misalkan kita menggunakan terjemahan itu, berarti kan orang yang tidak melatih jalan ini, maka dia tidak bisa mencapai nibbana, gitu ya. Karena kita terjemahkannya sebagai jalan satu-satunya. Nah, biasanya ketika kita menggunakan terjemahan seperti ini kadang muncul argumen ataupun perdebatan dari banyak pihak gitu ya, bahwa mereka bilang bahwa ada jalan lain untuk mencapai nibbana gitu. Jadi kadang di berbagai tradisi lain juga karena mereka mungkin berlatihnya dengan berbeda-beda, makanya kadang menggunakan terjemahan jalan satu-satunya ini kadang agak bahaya juga. So keep in mind and take note about this. We will come back later for this issue. Ya, tapi untuk sementara kalian cukup catat dulu aja bahwa ada permasalahan seperti ini. Nanti kita akan kembali lagi ke topik yang So any question about benefit of Satipatthana? 7 benefits. apakah ada yang punya pertanyaan tentang 7 manfaat dari Satipatthana ini? Okay, so we will keep going. So what are the 4 Satipatthana the Buddha asked by himself to give an answer? So this kind of question is called Katetu Kamyada Pusa. I mean, we, the questioner is himself already have the answer. He's going to give the answer to have the attention, and then he asks a question. Ya, jadi di dalam sutta yang ini, yang Bapali Sutta ini, di sini Buddha bertanya kepada ada melemparkan pertanyaannya, apakah 4 satipatthana ini? Lalu ketika Buddha menjawab, melemparkan pertanyaan seperti ini, Buddha menjawab sendiri bahwa empat satipatthana ini adalah ini, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya cara metode pengajar seperti ini kita banyak menemukan di sutta ya, bahwa kadang Buddha bertanya sendiri, menjawab sendiri. Tapi di sini dijelaskan oleh Sayadaw bahwa kadang metode mengajar seperti ini adalah metode yang digunakan untuk menarik perhatian gitu ya. Jadi Buddha uh, mengetahui bahwa uh, ketika bertanya nanti orang itu akan menjadi perhatian gitu dan ingin mendengar apa jawabannya. So in the number, Satipatthana are 4, as I have introduced in the another slide. Kaya Nupassana, Vedana Nupassana, Chitta Nupassana, Dhamma Nupassana. These are short names, but in the text, the Buddha will elaborate. Ya, kalau secara singkatnya 4 satipatthana ini atau 4 landasan perhatian ini ya seperti yang tadi dijelaskan ya bahwa adalah landasan perhatian merenungkan tubuh, perasaan, kesadaran maupun fenomena gitu ya. Nah, ini secara singkatnya. Tapi kalau di dalam sutanya itu Buddha menjelaskan lebih detail satu persatunya. So let's read the Buddha's explanation here. Number 1, the bhikkhu. Bhikkhu refers to the practitioner or meditator, whoever here, and dwell contemplating the body in the body. Jadi di dalam sutta itu ketika Buddha misalkan menjelaskan tentang kaya upasana ya, tentang badan, tentang objek badan, maka di sini Buddha menggunakan kalimatnya adalah seorang biku ataupun maksudnya seorang meditator ataupun yogi ya. Seorang biku itu berdiam merenungkan jasmani di dalam jasmani. So the way is very simple. Dwelling, I mean, it's not just like meditating somewhere in the formal understanding of meditation, go somewhere and sit in the a particular way. That is considered as meditation. But here in the Satipatthana practice, dwelling in any posture, in any time, you are dwelling somewhere. But your contemplation should be in the body. Also, your way of contemplation should be body as body. So this seems very simple. Nah, jadi di sini wah
kita bisa lihat ya bahwa di sini terjemahan kan sebagai berdiam, merenungkan jasmani dalam jasmani ataupun berdiam merenungkan tubuh dalam tubuh ya. Jadi di sini eh, kata kerjanya adalah berdiam, berdiam. Jadi bukan bermeditasi gitu ya. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan biasa Buddha memberikan instruksi meditasi, Buddha memberikan oh Anda duduk di sana, posturnya seperti ini dan sebagainya. Tapi di sini uh, kata kerjanya adalah berdiam. Jadi maksudnya adalah di dalam postur apapun seseorang seorang yogi ataupun meditator ataupun biku itu berdiam merenungkan, merenungkan tubuh dalam tubuh ini sebagai tubuh gitu. Jadi uh, ini adalah perenungan yang dimiliki oleh seorang meditator tersebut, oleh seorang biku tersebut di dalam postur apapun. But in the following in interpretation is not simple anymore. So ardent, the word ardent in Pali word is called adabi. It refers to the energetic way. So using your energy. The body is body. That's why we contemplate as body is very simple. But you should not contemplate in the regular way. You need to use your mental energies so that you know body better and better. And finally, you know body as it is clearly. Eh, Sampai penjelasan sampai situ itu sebenarnya kata saya masih agak simpel ya karena kita merenungkan tubuh sebagai tubuh, jasmani sebagai jasmani ya. Tapi penjelasan yang berikutnya ini tidak sesimpel itu. Di dalam bahasa Pali penjelasan selanjutnya adalah katanya adalah atapi. Atapi ini artinya adalah seperti memiliki semangat, memiliki dengan usaha ya, dengan usaha dengan tekun kita merenungkan tubuh di dalam tubuh, merenungkan jasmani di dalam jasmani. Jadi maksudnya apa? Jadi kita tidak hanya merenungkan tubuh ini hanya dengan cara yang biasa-biasa saja, tapi melibatkan semangat ataupun usaha dalam memperhatikan tubuh ini gitu ya, sampai pada akhirnya kita bisa melihat tubuh ini sebagaimana adanya dengan jelas. And second factor is clearly comprehending. This refers to the wisdom or knowledge. You have to use your intellectual uh, power to understand clearly. So not just body as body, and it have to use your energy and intellectual power to understand how is body, how it is composed, and how it's come to be. And so these are the first two factors. Lalu penjelasan yang berikutnya ketika berlatih Satipatthana ini adalah sampajano, sampajano atau dengan perhatian penuh ya, dengan perhatian jernih, dengan pemahaman jernih. Jadi kalau tadi atapi adalah semangat, yang ini sampajana artinya adalah dengan perhatian penuh, dengan pemahaman jernih. Jadi maksudnya apa? Ketika kita merenungkan tubuh ini, kita memperhatikan tubuh ini, kita harus menggunakan kebijaksanaan ataupun pengetahuan kita gitu. Jadi bukan hanya melihat secara biasa-biasa saja gitu. Kita menggunakan kebijaksanaan maupun pengetahuan kita dengan jelas hingga akhirnya kita bisa mengerti tubuh ini dengan jelas. Bagaimana sih tubuh ini tersusun dari apa, bagaimana dia munculnya gitu. Jadi ini adalah penjelasan dari yang selanjutnya. And the third quality is mindful. So with the mindfulness, mindfully contemplating. Nah, lalu penjelasan yang berikutnya untuk Satipatthana ini adalah kita merenungkannya dengan sadar, dengan perhatian penuh ya. Then the fourth quality, it is stated as the having removed covetousness and displeasure. So covetousness is abhijja. So abhijja is strong level of greed, and domanassa. Displeasure is domanassa, so not being happy with the object. So in as the fourth quality, you have to overcome these two unwholesome factors from your mind. Ya, lalu penjelasan berikutnya tentang bagaimana cara berlatih Satipatthana ini, yang bagian keempat adalah eh, seorang seorang yogi itu setelah
dia menyingkirkan rasa rakus ataupun rasa tamak dan juga rasa tidak senang terhadap dunia. Jadi rasa rakus ini dalam bahasa Pali adalah abija ya. Ini artinya adalah nafsu yang terlalu besar untuk menginginkan sesuatu yang bukan milik kita gitu ya. Jadi dalam cara berlatih yang keempat ini kita harus mengatasi dulu dua objek yang tadi ya, yaitu abija dan domanasa, rasa rakus ataupun nafsu dan juga rasa tidak senang terhadap sesuatu. So overcoming the covetousness and displeasure is considered as the work of concentration. So if we can, if we want to conclude, only one feather is represent the concentration. That's why we can consider four qualities of the Satipatthana here. The first one is Vidya, and second is wisdom, and the third, mindfulness, and the fourth, concentration, samadhi. Ya, jadi sebenarnya yang bisa menyingkirkan rasa tamak ataupun rasa tidak senang kita terhadap dunia ini adalah saya mengatakan adalah fungsi dari konsentrasi ataupun samadhi ya. Jadi kalau misalkan kita rangkum dari empat empat penjelasan bagaimana cara berlatih satipatthana yang tadi, pertama adalah itu berhubungan dengan wirya ataupun semangat ataupun usaha ya. Lalu yang kedua adalah berhubungan dengan panya ataupun kebijaksanaan. Yang ketiga berhubungan dengan sati ataupun perhatian. Yang keempat berhubungan dengan konsentrasi ataupun samadhi. So what is the purpose of contemplating body, the body in the body? So focus in the body as recognizing as body. This is uh, in order to realize the body as it is. So it is called the Yatha Buddha Jnana in Pali. Yatha Buddha Jnana, on the other hand, is called Vipassana Jnana. Nah, jadi saya mengatakan apa sebenarnya tujuan dari kita merenungkan tubuh ini sebagai tubuh jasmani ini hanya sebagai jasmani gitu ya. Nah, tujuannya adalah agar kita bisa melihat tubuh ini sebagaimana adanya dengan sejelas-jelasnya gitu ya, sebagaimana adanya dan dalam bahasa Pali ini adalah yata buta nyana ya, ataupun bisa disebut juga sebagai pengetahuan vipassana. So the Buddha does not stop only in the body, in the body. So the Buddha added all the quality, specific quality required in the Satipatthana practice. So without these quality, if we just notice our body as body, 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 it's not the Satipatthana, right? So only when we use the four qualities, we try to have the four quality, that time we call that is practicing Satipatthana. Ya, jadi saya mengatakan yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika Buddha menjelaskan bagaimana cara berlatih Satipatthana ini, Buddha bukan hanya menjelaskan tentang bahwa kita harus melihat atau berdiam merenungkan tubuh di dalam tubuh, misalkan. Bukan hanya seperti itu saja, tapi Buddha menjelaskan ada kualitas-kualitas yang muncul ketika kita berlatih Satipatthana ini, yaitu adalah seperti tadi adanya semangat ataupun usaha, adanya kebijaksanaan yang jelas, adanya perhatian dan adanya konsentrasi. Jadi tanpa adanya empat kualitas yang baik ini yang menyertai ini, maka di situ bisa disebut juga bahwa kita belum berlatih satipatthana dengan benar. Then number two is feeling in feeling. And number three, mind in mind. And number four, phenomena in phenomena. Here, phenomena is the translation of the Dhamma. So Dhamma as Dhamma. Pertama adalah perenungan terhadap badan ya, terhadap jasmani dengan empat kualitas yang tadi. Lalu selanjutnya adalah perenungan terhadap perasaan ya dengan empat kualitas yang tadi juga. Lalu perenungan terhadap kesadaran dengan empat kualitas yang tadi juga. Dan juga terakhir perenungan terhadap dhamma ataupun fenomena dengan empat kualitas baik yang tadi juga. So here, the four establishment of four foundations of mindfulness can be understood as body, feeling, mind, and phenomena or Dhamma. Each one have to be practiced with the four qualities.
Jadi secara rangkumannya, pelatihan 4 Satipatthana ini adalah pelatihan perenungan eh, terus-menerus berulang kali kepada badan, kepada perasaan, kepada kesadaran, dan juga pada fenomena ya, yang dimana di dalam masing-masing objek ini kita berlatih dengan 4 kualitas baik yang tadi ya. So here, body refers to the physical body. So your physical body and feeling and mind. So feeling, maybe if you have Abhidhamma foundation, you understand feeling is one of the Mandaphadas. So among the 52 Mandaphada, feeling is one of them. Ya, jadi di sini yang disebut sebagai jasmani ya, ini adalah jasmani fisik kita ya, tubuh fisik kita. Sementara kalau untuk objek kedua adalah perasaan, ini kalau saya sudah mengatakan kalau kita punya sedikit pengetahuan abidama, kita akan mengetahui bahwa sebenarnya wedana ini ataupun perasaan ini adalah salah satu dari faktor mental yang bisa menyertai satu kesadaran. So the mind is let's say that the mind actually in Abhidhamma term we use the precise word consciousness. So if we just talk about the mind, mind consists of the consciousness and the group of Mandaphadas. But here, the translation, although it's the mind, this becomes the consciousness. Nah, lalu objek yang ketiga dari Satipatthana ini adalah cita ya. Cita ini kadang diterjemahkan sebagai pikiran ataupun kesadaran ataupun batin gitu ya. Nah, tapi sebenarnya di sini kalau menurut Abhidhamma, cita ini artinya adalah kesadaran ya. Jadi kesadaran eh, ya itu kesadaran bukan pikiran. Karena kalau misalkan pikiran ataupun batin, kadang kita mengertinya bahwa batin itu adalah kesadaran yang disertai dengan faktor mentalnya gitu ya. Tapi sebenarnya yang disebut cita ini eh, adalah kesadarannya, bukan faktor mental. So in this case, what is exactly mean consciousness is mentality, just know the object. It does not have good or bad quality, just the its function, just know the object, direct to the object. That is consciousness. Hmm. Jadi di sini yang disebut sebagai kesadaran ataupun cita yang sebagai bagian dari satipatthana ini adalah kesadaran yang dia mengetahui objeknya gitu ya. Jadi dia itu kalau berdiri sendiri dia itu bukan baik ataupun bukan buruk gitu ya. Jadi dia hanya adalah satu kesadaran yang bisa uh, mengetahui objek. So if we count it, we have physical body, number one, feeling, number two, and the consciousness, something, know the object, just direct to the object. That's number three. And the rest, the remaining mentalities, just like the energy or greed or hatred, the other mentalities go into the collection of the phenomena. In the Pali word, it is Dhamma. So it's called Dhammanupassana. So Dhammanupassana has the very wide range. Ya, jadi dari 4 Satipatthana ini kita tadi sudah punya pertama objek pertama adalah badan fisik ya. Lalu kedua adalah perasaan, itu adalah salah satu dari mental faktor mental. Lalu yang ketiga adalah kesadaran ya, tadi ya bahwa yang berfungsi untuk mengetahui objek tidak baik maupun tidak buruk gitu ya. Nah, lalu yang sisanya objek yang keempat dari Satipatthana ini yang disebut sebagai dhamma itu adalah sisanya yang di luar dari yang tadi di luar dari badan fisik, di luar dari perasaan, di luar dari kesadaran. Yaitu misalkan adalah faktor mental, misalkan energi ataupun keserakahan ataupun kebencian. Nah, itu semua dikategorikan ke dalam kategori yang keempat ini sebagai dhamma ataupun fenomena. So now we have already learned the textual way of interpretation for the 4 kinds of satipatthana, and complete interpretation is in the text. And in short form, we we can say that kaya nupassana, satipatthana, vedana nupassana, chitta nupassana, and dhamma nupassana like this. So easy to count. This is the short form. But
you should understand the complete interpretation of uh, textual uh, interpretation. Ya, jadi tadi kita sudah belajar penjelasan detailnya ya menurut sutta itu menurut teksnya itu apa yang disebut empat objek satipatthana gitu ya. Tadi ada penjelasannya lebih detail. Tapi kalau misalkan secara singkat, secara rangkumannya ya di dalam sutta itu ya kita mendapatkan bahwa ada empat objek satipatthana yaitu kaya nupasana satipatthana, wedana nupasana, cita nupasana, dhamma nupasana satipatthana. Totalnya ada empat. Tapi ya kita harus mengerti juga bahwa cara berlatih yang dengan benarnya sesuai dengan teksnya itu seperti apa. Jangan hanya mengetahui rangkumannya saja. According to the Ambabali Sutta, if you practice for Satipatthana, you will get seven benefits. So on the other hand, we can say if you want to have any of these seven benefits, you have to practice Satipatthana. Ya, ya kalau tadi kita baca yang Ambapali Sutta ini ya, kita melihat ya bahwa kalau kita melatih empat landasan perhatian ini, empat satipatthana ini, kita akan mendapat tujuh manfaat yang tadi ya, yang terdapat di layar ini. Tapi di sisi sebaliknya juga kita bisa bahwa kalau kita ingin mendapatkan tujuh manfaat tersebut, maka pada saat itu ya kita harus berlatih empat satipatthana. So among these seven benefits, which one you like to have? Which Ya, number? ya, saya udah tanya dari tujuh manfaat ini, kalian paling pengen yang nomor berapa? Number six or seven? Okay. So what about the others? So you don't want to purify yourself? Without purification, you cannot realize Nibbana. You cannot find the direct path to Nibbana. And also, if you cannot overcome sorrow and lamentation, you cannot realize Nibbana too. So these are very desirable benefits introduced by the Buddha. Ya, jadi tadi mungkin banyak yang bilang pengennya nomor 6 ataupun nomor 7 gitu ya. Jadi saya udah tanya, kalian nggak mau yang nomor satu atau dua atau tiga atau empat atau lima gitu ya. Kalian nggak mau apa memurnikan batin kalian ataupun manfaat yang nomor dua tiga misalkan terbebas dari rasa sedih dan rasa tangis ataupun rasa sakit dan rasa tidak nyaman. Nah, padahal kan itu menyenangkan juga gitu ya. Jadi saya udah mengatakan bahwa sebenarnya manfaat yang ditawarkan oleh Buddha dari berlatih meditasi satipatthana ini sangat besar ya gitu dan sangat menarik harusnya bagi para makhluk. So we just finished only one sutta. We still have a 103 sutta. Ya, saya udah bilang kita baru selesai satu suta ya, kita masih punya 103 suta lagi. Don't worry, I think we can finish. So here, second sutta is mindful sati sutta. Nah, sekarang kita lanjut ke suta yang kedua adalah sati suta, suta tentang perhatian. The same location. So Vesali and Ambapali group. Nah, ini suta ini dibabarkan pada kesempatan pada tempat yang sama ya, yaitu di hutan Ambapali di Wesali. So one thing to suggest in this case is whenever you read the sutta, you have to be mindful, pay attention on the speaker who preached this sutta. You will see, oh, this is the wall. So who is the speaker? You have to always concern about that. Otherwise, some people mistakenly quote it. The other people is speaking as the Buddha is teaching because it is mentioned in the text. So here in the conversation, you will see the other people also are giving their view, present in their understanding, but they are not the Buddha's teaching. Ya, saya sudah mengatakan ya, ketika kita membaca suta, sebenarnya kita juga harus memperhatikan latar belakang ataupun konteks ataupun kejadian yang sedang terjadi pada saat suta tersebut gitu ya. Agar kita tahu sebenarnya siapa yang sedang membabarkan suta ini gitu ya. Karena
kadang di dalam satu sutta itu kadang bukan hanya Buddha yang mengajarkan Dhamma, gitu ya. Bukan hanya Buddha yang sedang berbicara, karena di dalam satu sutta kadang Buddha sedang berbicara dengan salah satu umat, dan di dalam sutta tersebut umatnya itu mengutarakan opininya dia seperti apa, pandangannya dia seperti apa. Nah, jadi kalau kita tidak hati-hati, kadang takutnya nanti kita menganggap bahwa yang dikatakan oleh umat itu adalah sebagai kata-kata Buddha atau sebagai kebenarannya, gitu. Jadi kita harus mengerti ini yang sedang berbicara ini siapa. So in this Sutta, so the Blessed One said this. It means the Blessed One refers to the Buddha himself. Sometimes it is the word Tathagata is used for the Buddha. Jadi di dalam sutta ini ada dikatakan bahwa Sang Buddha memanggil para biku ya, mengatakan berbicara kepada para biku ataupun yang terberkahi eh, berbicara kepada para biku. Jadi di sini yang disebut terberkahi itu maksudnya mengacu kepada Buddha ya. Kadang disebutnya sebagai yang terberkahi atau Buddha ataupun Tathagata ataupun Bagawa dan sebagainya. So in this Sutta, the Buddha is advised how to dwell. So the Buddha advised Bhikkhu, the meditator, should dwell mindful and clear comprehending. So also here, this is our instruction to you. I mean, it, the every Buddha advised to his disciple to dwell or to live mindfully and clearly comprehending. Nah, di dalam sutta tersebut, Buddha mengatakan kepada para bhikkhu ya, para bhikkhu, seorang bhikkhu itu harus berdiam dengan penuh perhatian dan dengan pemahaman jernih. Ini adalah instruksi kami kepada kalian. Jadi di sini maksudnya kenapa disebut sebagai kami? Ini maksudnya adalah instruksi dari semua Buddha kepada para muridnya, ya. Bahwa murid Buddha itu harus berdiam dengan penuh perhatian dan juga dengan pemahaman yang jernih. So in this Sutta, you can give your statement that uh, how the Buddha want us to live in our life, how the Buddha dwell in our daily life. So the Buddha is the way of living according to the Buddha instruction. It means the mindfully and clearly comprehending. Ya, jadi ketika kita nanti ditanya ya, bagaimana sih sebenarnya instruksi dari Buddha untuk para murid-muridnya, bagaimana sebenarnya kita harusnya menjalankan hidup gitu ya. Jadi di sini kita bisa menjawab bahwa Buddha itu menginstruksikan para muridnya atau kita semua ini untuk berdiam dengan penuh perhatian dan dengan pemahaman yang jernih. So then the Buddha elaborate himself the way of dwelling mindfully. It is same as the contemplating as body in body. So practicing satipatthana, for satipatthana, we can say in brief. Lalu kemudian di sutta tersebut Buddha bertanya lagi kepada para biku, bagaimana para biku seorang biku itu berdiam dengan penuh perhatian. Lalu setelah itu Buddha menjawab sendiri bahwa para biku, seorang biku ini yang disebut biku itu berdiam dengan penuh perhatian. Biku itu merenungkan tubuh sebagai tubuh, rasa sebagai perasaan, kesadaran sebagai kesadaran, fenomena sebagai fenomena. Ini sama seperti penjelasan empat satipatthana yang sebelumnya. Ya. In the practice in the Pali Canon, and two words usually come together. One is sati, another one is sambhajana. So here's clear comprehension means sambhajana. So sati and sambhajana, two are easy to remember. So in this Sutta of the Sati Sutta, the Buddha himself give the particular statement for clear comprehension, sambhajana. Ya, di sini saya mengatakan biasanya ketika Buddha menjelaskan tentang sati, tentang dengan perhatian, kadang di dalam teks Pali itu sering sati ini eh, bertetangga dengan satu kata lainnya, yaitu sampajana. Sampajana ini artinya adalah dengan pemahaman yang jernih. Gitu ya. Jadi di bagian berikutnya dari sutra tersebut, Buddha menjelaskan bagaimana caranya seorang bhikkhu itu melatih sampajana ini, melatih pemahaman yang jernih. So in this Sutta, Buddha mentioned how to exercise, how to practice clear comprehension, sambhajana,
is so acting with the clear comprehension. So clearly knowing, clearly understanding how it's happening, you have to act in your daily life. Ya, jadi yang dijelaskan Buddha bagaimana cara melatih sampajanya ini, cara melatih pemahaman jernih ini adalah ketika dalam berbagai postur apapun, entah kita sedang berjalan ataupun duduk, berdiri, melihat ke depan, ke belakang ataupun sedang melakukan apapun, kita harus mengetahuinya dengan jelas, dengan penuh kesadaran. Ini yang disebut sebagai memiliki pemahaman yang jernih. So here you can see when you can practice clear comprehension, just forwarding, going forwarding or returning, and looking ahead and looking aside. I mean, all included. So all the manner you add in your daily life, you should add clearly comprehending toward them. Of also clearly comprehending the physical uh, action. In this case, you see all cover the physical action. Ya, jadi di sini contoh-contoh yang diberikan oleh Buddha ini adalah seperti semua hal yang kita lakukan pada sehari-hari ya. Misalkan kita maju ke depan ataupun mundur ke belakang, melihat ke samping ataupun memakai jubah ataupun makan, minum, ke toilet dan sebagainya. Jadi di sini maksudnya adalah ketika dalam kegiatan sehari-hari kita harus memiliki pemahaman yang jernih ya, dalam melakukan apapun, entah kita mau melakukan apapun. Jadi tidak cukup hanya dengan mengetahui apa yang kita lakukan, tapi kita harus mengetahuinya dengan jelas ya, dengan jernih. Jadi ini adalah bagaimana cara berlatih pemahaman yang jernih. So for the Satipatthana meditation instruction, it comes, you have to notice every moment. You have to contemplate in every action you are doing, including eating, drinking, and also even the defecating and urinating in all posture, and speaking or keeping silent. No moment is exception. Hmm. Jadi menurut penjelasan Buddha ya tentang cara berlatih pemahaman yang jernih ini ya, kita dalam segala posisi itu kita harus memiliki perhatian yang jelas kita ini sedang ngapain, entah kita sedang makan, minum, ke toilet, duduk, tidur, ataupun sedang berdiam diri ataupun sedang berbicara, kita tetap mengetahui dengan jelas apa yang sedang aktivitas yang sedang kita lakukan dan disertai dengan pemahaman yang jernih dan jelas. For the basics level, at least you have to know what you are doing, even your movement or your body. And whenever it is moved, you have to move it, knowing clearly with the power of mindfulness and the wisdom. Hmm. Ya paling minimal dalam pelatihan yang ini adalah ya kita harus mengetahui gerakan tubuh kita ya. Misalkan kita pengen menggerakkan badan, ya kita mengetahui oh saya sedang menggerakkan badan gitu ya. Jadi ini adalah level minimal dari pelatihan sampajanya ini, pelatihan pemahaman jernih ini pada setiap postur tubuh kita. So, two sutta, the first sutta mentioned the four satipatthana and seven benefits. Second sutta mentioned extending for the clear comprehension, and on the other hand, we say that for satipatthana in daily activities. Nah, jadi kita sudah membahas dua sutta ya. Sutta yang pertama tadi membahas tentang 7 manfaat dari berlatih Satipatthana. Yang sutta yang kedua membahas tambahan yaitu tentang sampajanya ya, tentang pemahaman yang jernih, yaitu bagaimana berlatih Satipatthana ini, Sati Sampajanya ini pada aktivitas sehari-hari. Okay, let's move to number 3 sutta. This will not be taken long here. Bhikkhu Sutta. So the location changing. Savatthi, this is the city name, and Jeta's group is Jetavana, donated by the Anatta Bindika.
Ya, selanjutnya kita masuk ke sutta yang berikutnya. Ini sutta yang mungkin agak panjang ya. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa eh, tempatnya di sutta ini sudah berubah ya. Kalau tadi di Ambapali, di sini berbeda. Ini di Sawati sekarang ya. Di hutan cipta, di taman yang didanakan oleh Anathapindika. There in that monastery, when the Buddha was dwelling, there one bhikkhu approached to the Buddha and request to give the teaching in brief. He doesn't like long Dhamma talk, long teaching, right? Ya, di sini sutta ini dimulai dengan dikatakan ada seorang biku mendekati Sang Buddha ya. Lalu setelah memberi hormat kepada Sang Buddha, biku ini berkata kepada Sang Buddha, meminta kepada Sang Buddha untuk mengajarkan dhamma yang singkat kepada biku ini gitu ya. Jadi di sini mungkin bikunya nggak mau dengar ceramah yang panjang. Then the Buddha scolded him, and saying that some foolish persons, some foolish person make requests on me about the teaching briefly. Nah, di sini kemudian Buddha menjawab ya permintaan dari sang biku tersebut bahwa eh, ada beberapa orang itu bodoh. Mereka itu meminta mengajarkan dhamma yang singkat kepada Buddha gitu ya. Maksudnya mereka meminta Buddha mengajarkan dhamma yang singkat. Jadi Buddha mengatakan bahwa ada beberapa orang seperti itu disebut sebagai orang bodoh. But the reason is not because he was requesting for brief Dhamma talk. The reason is uh, what he is doing, the way he is doing is just asking the teaching. He is not really practicing in that. Just listening, and then he is pulling around, going around and doing here and there, not focusing on the practice. Then again come back and ask for the Dhamma teaching. So uh, knowing that his character and what he is doing, the Buddha scolded to him. Nah, jadi di sini saya mengatakan sebenarnya tapi Buddha ini bukan menegur orang ini bukan karena dia minta dhamma talk yang singkat, gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi karena Buddha ini sudah mengetahui karakter orang ini, gitu ya, bahwa ada beberapa orang itu mereka itu sudah dibabarkan dhamma berkali-kali, mereka hanya mendengar tapi tidak menjalankan, tidak dipraktekkan. Lalu mereka keliling-keliling sana sini, lalu nanti balik lagi ke Buddha, menanyakan lagi hal yang sama, gitu. Jadi tanpa dijalankan dhammanya. Maka dari itu Buddha menegur orang seperti ini adalah orang yang bodoh. So how about you? Make sure after Satipatthana Sanyutta and make sure you become a practitioner so that the Buddha will not scold you. Ya, saya udah bilang kalau Anda orang bodoh atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita tidak ingin jadi orang bodoh ya ketika sudah dijelaskan misalkan tentang Satipatthana tadi, Satipatthana Sanyutta, kita berpraktek dulu. Baru nanti kalau misalkan ada pertanyaan baru tanya lagi agar tidak ditegur oleh Buddha. And here the Buddha say, when the Dhamma has been spoken to them for their request, and they think only of following me around. So the Buddha does not like somebody following to him for different place. The Buddha wants disciple to follow to the Dhamma, not to the person. So some people just want to go around the teacher, wherever teacher go and they want to follow all the way, but not follow to the instruction, not follow to the advice. So we have to understand what is the Buddha's real wish for us. Ya, di sini juga Buddha menegur ya kepada biku tersebut bahwa uh, beberapa orang itu meminta dhamma talk yang singkat, tapi ketika sudah dibabarkan dhamma talk yang singkat, mereka itu hanya berpikir untuk mengikuti saya kemana-mana, maksudnya mengikuti Buddha kemana-mana. Jadi maksudnya Buddha menegur bahwa orang-orang yang selalu pengennya ikut Buddha terus gitu, tapi tidak menjalankan latihannya gitu. Jadi Buddha tidak terlalu menekankan muridnya itu untuk selalu mengikuti Buddha kemana-mana ke kota ini ataupun ke hutan ini gitu ya. Tapi yang Buddha lebih tekankan adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Buddha, mengikuti dhamma yang sudah diajarkan oleh Buddha. Gitu. Jadi kita harus mengerti esensi dari
teguran Buddha ini, bahwa Buddha itu tidak mengajarkan kita untuk ikuti Buddha kemana-mana secara fisik gitu, tapi lebih ke arah kita harus mengikuti ajaran ataupun instruksi ataupun nasihat yang sudah dijelaskan oleh Buddha. So I still remember when the Memyo and Power Doya started, Saraji stayed there, and everyone went to go Memyo. And that's why the Sierra Usanima and others senior teacher they make okay. So we will accept with the application form only when we confirm and you can come. Otherwise, you cannot come. Like this, they make the system. Ya, saya bercerita bahwa kejadian ini juga kadang terjadi, dulu pernah terjadi ya dengan Paus Sedoji gitu ya. Jadi di Myanmar di Memio waktu itu kan Paus Sedoji eh, tinggal di Memio, maka pada saat itu semua muridnya Sedoji pengen semuanya ke Memio gitu ya, ngikutin Sedoji. Gitu. Maka pada saat itu saya mengatakan ada Sedo Candima ya, akhirnya harus apa ngefilter siapa yang boleh datang ke Memio ini. Jadi yang boleh datang itu hanya yang sudah di approve dan yang sudah menulis form, mengisi form gitu. Kalau tanpa isi form itu tidak boleh datang ke Memio. You follow to the teacher personally, uh, it's okay, but you just need to make sure you follow to the teaching and advice of the teacher. Ya, saya sudah menjelaskan sebenarnya ya, kita mengikuti guru kita secara fisik itu juga tidak masalah ya sebenarnya. Asalkan kita juga tetap menjalankan apa yang diajarkan oleh guru kita tersebut. Itu yang lebih penting. But in his request, the request of the bhikkhu, we can see, having heard the Dhamma from the Blessed One, I might dwell alone. So it seems he really liked to practice after listening the teaching according to his request. But the Buddha know his habit, how he is behaving in the previous days. That's why, although he mentioned, I dwell alone, withdrawn, diligent, ardent, and resolute. So it seems I'm going to practice after listening. But the Buddha knows this is not the real statement. If I don't scold him, he will not doing this exactly. So that's why the Buddha scold him. Nah, jadi di sini kalau kalian kalau kita baca sutanya ya, sebenarnya di awal ini si Biku ini meminta Buddha dengan pernyataan demikian ya. Yang mulia, sudilah Bagawa mengajarkan Dhamma secara singkat kepadaku, sehingga setelah mendengarkan Dhamma dari Bagawa, aku dapat berdiam sendirian, mengasingkan diri dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh. Nah, kalau dari pernyataan ini, seolah-olah si bikunya ini adalah biku yang rajin gitu ya, bahwa oh ya saya akan berdiam sendirian, saya akan mengasihkan diri, bersungguh-sungguh dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi Buddha sudah tahu ini orang sebenarnya biasanya nggak seperti itu gitu. Jadi makanya Buddha menegur dulu orang seperti ini gitu, bahwa ada beberapa orang dungu yang meminta dhamma dibabarkan kepada mereka, tapi setelah itu mereka hanya mengikuti saya kemana-mana gitu. Jadi karena tanpa ditegur seperti ini, Buddha tahu bahwa si biku ini akan pada akhirnya tidak akan menjalankan apa yang dijelaskan oleh Buddha gitu. Makanya Buddha menegur dulu seperti itu. Maybe after being schooled by the Buddha, he changed his mind. Okay, this time, this is the time I have to do, right? So he insist, requesting, so, okay, let me, please teach me. Perhaps here, still he tried to show his promise. So I may become an heir of the Blessed One statement after understanding the meaning. So he will use his all energy to understand and he will practice for this time because he was called. Oh, the Buddha already know what I'm doing. That's why I have to make sure for this time. Ya, jadi setelah ditegur oleh Sang Buddha, mungkin si biku ini jadi sadar, oh iya, Buddha tahu ternyata saya ini biasanya malas-malasan atau apa. Jadi maka dari itu mungkin karena malu juga akhirnya dia meminta lagi kepada Sang Buddha bahwa meminta untuk mengajarkan Dhamma. Gitu. Bahwa dia meminta dengan kalimat seperti ini ya, sudilah Bagawa mengajarkan Dhamma kepadaku secara singkat. Sudilah yang maha sempurna
mengajarkan dhamma kepadaku secara singkat. Mungkin aku dapat memahami makna dari penjelasan Bhagawa, mungkin aku dapat menjadi pewaris ajaran Bhagawa. Jadi di sini dia pakai kata mungkin ya gitu, karena dia ingin coba berusaha untuk mengetahui kali ini dia ingin berubah, ingin coba gitu apa mempraktekkan apa yang dijelaskan oleh Sang Buddha. So he is really good actually, just being laid off, for practice. And compared to Devadatta, let's see that. Compared to Devadatta, Devadatta was called by the Buddha because he is making mistake. But for him, he didn't try to correct himself, other than that he blamed to the Buddha, scolding in this way. So, but for this bhikkhu, he changed his way of behavior. So, we, being a disciple, we should have such kind of quality to accept the admonition, to accept the advice from the teacher. Ya, ya, jadi saya udah mengatakan, tapi sebenarnya Biku yang ini sebenarnya masih masih oke ya, masih bagus karena dia setelah ditegur dia mau untuk belajar lagi, untuk membenarkan, untuk memperbaiki perilakunya gitu ya. Tidak seperti Bante Dewadatta ya. Kalau kita bandingkan dengan Bante Dewadatta, jadi ketika Bante Dewadatta itu dipanggil oleh Buddha, ketika Bante Dewadatta itu ditegur oleh Buddha, bukannya memperbaiki diri, Bante Dewadatta malah menyalahkan Buddha gitu ya. Jadi ini sebenarnya perilaku biku yang ada di suta yang ini itu masih masih cukup bagus ya. Jadi kita sebagai murid kita harus memiliki karakter ataupun sifat untuk bisa lapang dada menerima teguran ataupun nasihat dari guru kita. So there can be different way of respond, not like the bhikkhu, making strong determination to practice Dhamma. And for some can be silence. Okay? So the Buddha doesn't like to to teach me, and I go like this. So it can be in different way. You have to consider if I were in that person, so the Buddha is calling me, what should I do? What is the beneficial way? So here, final statement. So for the final statement, he achieved arhatship finally because he changed his way of behavior and he followed the Buddha's teaching. Finally, he became arhat. If he is deciding in other way, he will not become arhat. So that's why we have to make sure. Maybe today we will not have time to listen what the Buddha taught to him completely. So maybe tomorrow we will listen to that. Nah, jadi ketika guru kita menegur kita ya, misalkan Buddha menegur kita, ya kita sebenarnya punya beberapa pilihan untuk bagaimana meresponnya gitu. Mungkin kalau misalkan salah satu pilihan adalah dengan cara seperti Biku tadi ya, kita dengan bersikeras bahwa oh iya karena ditegur kita coba dengan lebih niat gitu ya. Ataupun ada juga kadang beberapa orang yang ketika ditegur mereka malah mungkin menjadi diam, eh, tidak membalas Buddha gitu. Jadi diam lalu berpikir bahwa oh Buddha tidak ingin mengajarkan saya apa-apa. Lalu dia mungkin pergi gitu ataupun ngambek mungkin seperti itu ya. Nah, jadi nanti berdasarkan dari pilihan respon kita terhadap teguran yang diberikan oleh guru itu kadang bisa menentukan hasil yang berbeda dalam latihan kita. Contohnya misalkan di dalam suta yang ini, si biku tersebut kalau kita lihat sampai ke ujung suta, sebenarnya setelah diberikan teguran oleh Buddha ini, diberikan penjelasan lanjutan oleh Buddha, pada akhirnya biku tersebut sebenarnya mencapai tingkat kesucian arahat. Gitu ya. Jadi dikarenakan dia ingin merubah, bersedia untuk merubah cara pandangnya, untuk mencoba lagi berbeda dengan cara sebelumnya, maka pada akhirnya bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, tapi kalau misalkan pada saat itu, misalkan dia memilih untuk ngambek atau tidak ingin uh, bertanya lagi kepada Buddha, ya mungkin dia tidak mencapai arahat. Gitu ya. Jadi mungkin nanti ini isi sutanya tidak bisa dibahas hari ini, mungkin besok kita lanjutkan membahas isi suta ini. Okay, any question? Ya, ada pertanyaan sih. Wandami Sayadaw. Uh,
In this Satipatthana Sutta, in the text, we see much of the word sati. And is it mindfulness in there? So, to contemplate this four Satipatthana, Kayanupasana, Vedananupasana, Chitanupasana, and Dhammanupasana, do we need jhana concentration as in samadhi, or we just need sati, mindfulness? Okay, thank you. Are you going to translate? Oh, oke. Sudah. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah di dalam Satipatthana Sutta ini kita menemukan banyak kata sakti ya. Ya, jadi pertanyaannya adalah apakah dalam kita melatih Satipatthana ini, apakah kita hanya butuh sati saja, perhatian yang seperti biasa saja, ataukah kita tetap butuh konsentrasi samadhi jana? Okay. So here in the text is it does not mention about the jhana, and also even for concentration, it does not mention directly. We just understand overcoming the covetousness and displeasure, abhijja and domanassa as the power of concentration. And that's why according to this test itself, it's not necessary to attain the jhana, but the concentration level is different. The jhana is the high level of concentration. It's just like giving you the clear sight, clear power of seeing. So jhana will help you. That's why with jhana or without jhana, you can practice satipatthana. But with jhana, will be much more easier to see clearly these objects, kaya, vedana, citta, dhamma. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya bahwa sebenarnya di dalam teks yang Satipatthana ini tidak menjelaskan tentang jana ya. Eh, eh, Bahkan kata konsentrasi itu tidak dijelaskan secara langsung, secara eksplisit ya, tapi hanya dijelaskan sebagai implisit, secara implisit, yaitu untuk menyingkirkan rasa abijah ataupun domanasa, rasa ketamakan maupun rasa ketidaksenangan terhadap dunia. Nah, ini adalah eh, kita mengerti sebagai kekuatan dari samadhi ataupun konsentrasi gitu ya. Nah, tapi saya sudah mengatakan bahwa jana, konsentrasi jana itu adalah konsentrasi yang tinggi ya, yang tinggi. Nah, dengan kita memiliki jana, kita memiliki kemampuan untuk melihat yang lebih jelas dengan lebih jernih gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut suta tersebut eh, dengan jana ataupun tanpa jana, kita masih bisa berlatih satipatthana. Tapi saya sudah mengatakan kalau kita memiliki jana, kita akan bisa melatih satipatthana ini dengan lebih mudah. Dengan kita bisa melihat empat objek satipatthana ini dengan lebih jelas dikarenakan kita memiliki landasan konsentrasi jana yang lebih kuat. Sadhu, sadhu, sadhu. Another one, sadhu. Maybe what do we contemplate this body? Do we see body as this is skin, this is hair, this is blood, or do we see body as in rupa in Abhidhamma as Olarika rupa and Sukuma rupa? All included. It depends on the level you see and depends on the focus, the way you practice. So all are included as a body, as a body. So only when you misunderstand, actually body cannot be misunderstood. The feeling and mind or feeling and other phenomena, if you are recognizing wrongly, is not the practicing properly. The body you can see in different ways. Sometimes 32 parts, and sometimes you analyze 27 inside or the outside. So it can be in different level and different way. All are considered as the practice in Satipatthana. Ya, jadi dari pertanyaan kedua adalah bagaimana caranya kita berlatih yang
kaya nupasana ya, perenungan terhadap badan. Apakah kita merenungkan badan ini hanya terdiri dari kulit, rambut, darah dan sebagainya, ataukah kita merenungkannya dengan versi Abhidhamma misalkan rupa yang superior maupun yang inferior, yang halus maupun yang kasar dan sebagainya. Jadi bagaimana cara berlatih yang benar? Jadi kata Sedo, sebenarnya itu semuanya termasuk ya di dalam kaya nupasana satipatthana gitu ya. Jadi tergantung kita beratnya seperti apa. Mau kita berlatih 32 bagian tubuh ataupun kita melihat dalam dan luar ya diri sendiri maupun makhluk lain itu termasuk dalam pelatihan kaya nupasana satipatthana. Tapi mungkin yang eh, agak sedikit tricky itu adalah ketika kita berlatih Wedana Nupasana maupun Dhamma Nupasana maupun Cita Nupasana ya. Karena kadang kalau kita tidak memiliki pengetahuannya, kadang kita menyatukan ya eh, seolah-olah perasaan itu sebagai dhamma ataupun dhamma itu sebagai perasaan dan sebagainya. Jadi kadang agak tercampur aduk dan eh, cara metode berlatih kita itu tidak terlalu jelas lah kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang jelas bagaimana cara berlatihnya. Sadu, anumodana saya. Okay, thank you. Okay, the time is running out. Are you going to read the question? Ada pertanyaan dari Zoom. Continue with another. Okay. Saya tahu there is a questions from the online participants. Wandami Sayadaw Sukihotu, good evening. Please Sayadaw advise same or no Sati Sampajana with Kanika Samadhi, and where is the difference? Thank you Sayadaw. Okay. So in Indonesia? Oh, oke sudah. Ya. Jadi pertanyaannya adalah dari online ini adalah apakah Sati Sampajana ini sama dengan Kanika Samadhi? Kalaupun berbeda, apa perbedaannya? So here the word Kanika Samadhi is mentioned there, the concentration, also translated as the momentary concentration. And so it's clear that Sati Sampajanya, Sati is mindfulness, Sampajanya represent the wisdom or insight knowledge. And that's why it's different from concentration. So in this case, is the meditator is practicing Satipatthana by the power of mindfulness, concentration, uh, using the mind energy, wisdom, mindfulness, and concentration. So the meditator's concentration becomes stronger and stronger. In that level, if it is momentary, it's considered as a Kanika Samadhi. So there is only Samadhi. It cannot cover all to the whole practice of Sati and Sampajanya. That's why we can say it is different. Ya, jadi saya sudah mengatakan ya bahwa Kanika Samadhi atau yang kadang kita terjemahkan sebagai konsentrasi momen demi momen ya, konsentrasi sesaat mungkin ya. Nah, itu berbeda dengan Sati Sampajanya ini ya. Karena seperti yang tadi kita bahas, di dalam Sati Sampajanya ini eh, metode yang diajarkan oleh Buddha itu ada 4 hal yang berkaitan dengan Sati Sampajanya ini, yaitu adalah pertama ketika berlatih Sati Sampajanya ini ada yang disebut kesadaran penuh ya. Lalu kedua adalah kebijaksanaan, ketiga adalah usaha ataupun semangat, yang keempat adalah konsentrasi gitu. Jadi bukan hanya konsentrasi saja gitu ya. Sementara kalau misalkan kita bahas Kanika Samadhi itu hanya sebagai konsentrasi saja. Nah, tapi ketika kita membahas Sati Sampajanya itu lebih luas daripada konsentrasi saja. Dan ketika dilatih itu semua kualitas itu akan menjadi lebih kuat gitu. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa sama bahwa Sati Sampajanya ini dengan Kanika Samadhi karena Sati Sampajanya ini lebih luas, lebih kuat uh, daripada Samadhi saja. Okay, thank you.